Oke guys, jadi kita lanjut lagi dari video sebelumnya yang membahas tentang monetisasi. Jadi hari ini gue mau bahas yang lanjutannya, lanjutannya tentang Instagram. Jadi Instagram itu kan bagian dari Meta. Jadi Instagram sama Facebook itu sebenarnya sama. Cuman bedanya di Instagram itu personal branding. Apa itu personal branding? Itu lebih kayak ke diri kita sendiri. Jadi misalkan di Facebook itu mau lo orang miskin, mau lo orang kaya dan sebagainya, itu ya udah pukul rata aja, nggak ada yang spesial di situ. Jadi kalau misalkan di Instagram itu beda bos. Di Instagram itu menggunakannya social branding. Jadi di situ kita sebagai individu, misalkan kita ganteng cantik, itu lebih punya personal dan itu bisa dijual istilahnya. Jadi di Instagram itu lebih mengedepankan personal, atau lebih mengedepankan lebih tinggi dari Facebook lah, istilahnya elitnya Facebook gitulah. Jadi apa yang dikerjakan di Instagram itu sama saja yang dikerjakan di Facebook. Misalkan di Instagram kayak kita upload foto, upload video, udah kan gitu doang, sama upload foto, upload video. Di situ misalkan viewernya kita banyak, eh, video kita juga ditonton banyak, maka monetisasinya juga kenceng gitu. Nah, bedanya di Facebook itu kita tidak bisa melakukan social branding. Misalkan ada brand besar mau mengendorse kita sebagai brand ambasadornya dia, kita tidak bisa melakukan itu di Facebook karena Facebook itu relatif abstrak ya. Tapi kalau di Instagram itu bisa. Misalkan artis, viewernya banyak, pengikutnya banyak 10 juta, 5 juta. Nah, di situ ada brand-brand yang misalkan masuk mengendorse personal itu untuk melakukan kayak, ini loh produk gua, lo promosikan produk gua bayar. Makanya di Instagram itu hanya untuk kaum kaum elit. Jadi kalau kaum kaum yang biasa-biasa mendang mending itu nggak bisa lah main-main di Instagram. Jadi itu basicnya untuk orang-orang yang punya personal bagus lah, entah itu kecantikan, entah itu karakter, itu seni, komedi dan sebagainya, hal-hal yang lebih spesifik, hal-hal yang lebih unik. Jadi kalau kalian tidak punya keunikan yang lebih untuk masuk ke Instagram, jangan jangan deh ya. Jadi kalau misalkan di Instagram itu seperti itu. Untuk misalkan aplikasi-aplikasi di dalam Instagram ya biasa, misalkan kalian tidak menggunakan dashboard profesional, tidak menggunakan dashboard profesional, itu ya gambarnya sama kayak Instagram biasa kita upload video. Tapi kalau kita menggunakan dashboard profesional, maka kita mempunyai apa ya, beda lah, ada bedanya di situ, ada candle-candle lainnya tentang monetasi, tentang intelligence dan bagaimana perkembangan akun kita dan sebagainya. Nah, kalau kalian menggunakan Instagram cuma hanya sekedar posting video gitu ya, nantinya kita kan kalau kita masuk di Instagram kan ada itu di status paling atas itu, misalkan kita klik itu lihat cerita gitu, pasti di setiap cerita itu ketika kita scroll ke samping gitu, itu ada iklan yang masuk. Nah, iklan itulah yang buat bayar para uh, influencer yang bukan influencer, buat bayar orang-orang yang mempunyai personal branding di dalamnya, yang sudah melakukan apa namanya ya, akun profesional lah. Kalau akun anda hanya akun personal biasa ya nggak bakal dapat monetisasi. Kalian cuman posting gue liburan, gue foto ini, ya itu ya boleh, itu sosial, emang sosial, tapi kan di dalam kehidupan sosial itu bisa dimaksimalkan. Nah, yang disebut monetisasi itu artinya kita bisa memaksimalkan kegiatan kita untuk dijadikan pundi-pundi uang gitulah. Jadi kalau misalkan kalian ke Instagram itu basicnya kalian harus punya personal branding bos. Kalau kalian tidak punya personal branding, apalagi kalian bisa menjiplak, misalkan kayak di Facebook menjiplak nama artis. Ketika kalian menjiplak nama artis terus kalian membuat akun palsu bajakan untuk di situ, itu levelnya juga nggak bakal bisa sama kayak di Facebook. Kalau kalian di Facebook kalian bisa menjiplak, mengedit, membajak nama-nama palsu untuk dijadikan konten, tapi kalau di Instagram nggak bisa bos. Kalian bisa misalkan menjiplak namanya, misalkan Raffi Ahmad fans, tuh ambil-ambil video foto dia, nggak bakal buat jadiin monetisasi ya. Orang-orang kayak gitu tuh biasanya mengambil celah di mana orang-orang
orang yang males mengumpulkan mengumpulkan follower, jadi dia menggunakan nama-nama seseorang, artis atau alah lembaga amal dan sebagainya. Nanti ketika followernya sudah tembus 1 juta 2 juta, itu akun itu bisa dijual guys. Dijual kemana? Dijual ke brand-brand tertentu yang pengen hike lebih cepat gitu loh. Jadi misalkan kayak brand-brand tertentu kan brandnya lama gitu naiknya. Kalau misalkan dia bikin akun lama lah, jadi biar cepet beli akun. Nah, beli akun ini tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan branding mereka. Maka akun-akun fake-fake ini tuh ada gunanya buat orang-orang yang ingin bekerja di bidang namanya apa ya, penjualan akun lah. Ya banyak juga yang jual-jual kayak gitu. Gue dulu pernah bikin di Facebook juga banyak yang mau nawar-nawar kayak gitu. Cuman ya lah buat apalah kayak gitu, nggak penting juga. Jadi menurut gue kalau kalian pengen terjun di dunia Instagram ya kalian pikir-pikir lah, nggak bakal bisa. Dan nanti gue akan bikin satu lagi di mana sih APK yang cocok buat kaum mendang mending. Jadi APK ini bisa dibilang bahwa bisa juga berada di level high atau untuk kalangan atas, dan juga bisa untuk kalangan bawah, yaitu aplikasi ini namanya TikTok. TikTok itu bisa bersinergi di antara orang miskin, juga bisa bersinergi kepada orang kaya. Di situ tidak ada pembatas guys. Jadi kita akan bahas aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi TikTok. Bagaimana kita menggunakan TikTok affiliate ini untuk memaksimalkan potensi kita di dunia perkontenan. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like dulu ini akun ini, jangan lupa like video ini dulu. Lanjut ke sebelah.